Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 11 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, hanya melalui satu jalan, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami, agar kami menjadi umat-umat Allah yang membuat pilihan dengan bijaksana. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonowu. Silahkan, Saudari Carla. Renungan hari ini berjudul, Pilihlah dengan bijaksana. Ayat inti terdapat dalam Matius 16 ayat 26 yang berbunyi, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Keterangan, Allah mau agar orang-orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil orang-orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Sekiranya orang-orang muda membuat Alkitab sebagai pokok pelajaran mereka, mengendalikan keinginan-keinginan nafsu mereka, dan peka mendengarkan suara Sang Pencipta dan Penebus, maka mereka bukan hanya berdamai dengan Allah, namun mereka akan dimuliakan dan ditinggikan. Hai sahabatku orang muda, adalah satu keuntungan kekal bagi Anda untuk mengindahkan petunjuk-petunjuk firman Allah, karena harganya tak ternilai bagi Anda. Saya mohon agar Anda bijaksana, pertimbangkanlah akibat-akibat hidup liar yang tidak dikendalikan oleh Roh Allah. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Demi jiwa Anda dan karena Kristus yang menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan Anda dari kebinasaan, pikirkan sejenak di ambang hidup Anda, pertimbangkanlah dengan saksama tanggung jawab Anda, kesempatan-kesempatan, dan kemungkinan-kemungkinan Anda. Allah memberikan satu kesempatan kepada Anda untuk memenuhi tujuan yang tinggi. Pengaruh Anda dapat menyatakan kebenaran Allah. Anda dapat menjadi teman sekerjanya dalam tugas besar penebusan manusia. Oh, alangkah baiknya kalau orang-orang muda menghargai tujuan yang tinggi kemana mereka dipanggil. Perhatikanlah jalan yang Anda tempuh. Mulailah pekerjaan Anda dengan maksud yang tinggi dan kudus, dan berketetapanlah melalui kuasa kasih karunia Allah bahwa Anda tidak menyimpang dari jalan yang benar. Jika Anda mulai melangkah ke jalan yang salah, setiap langkah akan terancam bahaya dan bencana, dan Anda akan tersesat dari jalan kebenaran, keselamatan, dan keberhasilan. Perlu Anda memperkuat kecerdasan, membangkitkan kekuatan moral oleh kuasa ilahi. Pekerjaan Allah menuntut kuasa-kuasa tertinggi manusia, dan banyak ladang yang sangat membutuhkan orang-orang muda yang cakap dan berkualifikasi. Ada kebutuhan orang-orang yang terpercaya dan bekerja di ladang yang luas dan yang sudah menguning untuk dituai. Orang-orang muda yang berkemampuan biasa, yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yang tidak tercemar oleh percabulan dan kenajisan, akan berhasil dan akan disanggupkan melakukan pekerjaan besar bagi Allah. Amanat kepada orang muda, halaman 23 dan 24.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, kembali nasihat hari ini adalah panggilan bagi orang-orang muda. Namun panggilan ini tidak hanya bagi orang muda, tetapi juga bagi kita semua, sebab masing-masing kita punya pilihan. Adakah kita memilih dengan bijaksana? Umat Allah umumnya mengaku diri sebagai Israel rohani. Apakah yang perlu kita pelajari dari Israel jasmani agar kita terhindar dari kesalahan yang sama dan membuat pilihan dengan bijaksana? Christ Object Lesson halaman 293 paragraf 3 menyatakan, ketika mereka diminta untuk memilih antara Kristus dan Barabas, mereka berteriak, "Lepaskan Barabas bagi kami." Lukas 23 ayat 18. Mereka di sini adalah Israel jasmani. Israel jasmani memilih Barabas dan bukan Yesus. Apakah ini pilihan yang mudah? Apakah ini kondisi sederhana? Saudaraku dalam Tuhan, renungkan. Pada saat itu, apakah ada yang berteriak, "Lepaskan Yesus, lepaskan Yesus"? Tidak ada. Kenapa? Karena orang banyak berteriak, "Lepaskan Barabas." Mayoritas memilih Barabas. Jika ada satu orang saja atau sekelompok kecil yang berteriak, "Lepaskan Yesus", tentunya langsung menjadi perhatian dan berpotensi berhadapan dengan orang banyak. Kemudian, orang banyak berteriak untuk salibkan Yesus, salibkan Yesus. Apakah ada yang berteriak, "Jangan salibkan Yesus, jangan salibkan Yesus"? Tidak ada. Apakah ada yang diam saja? Apa pilihan saudara jika hadir pada saat itu? Adakah kita membuat pilihan bijaksana? Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia punya pilihan juga? Kerinduan Segala Zaman, buku 2, halaman 383, paragraf 2, Nyonya White menuliskan, kemarahan setan sangat besar ketika ia melihat bahwa segala nistaan yang dikenakan pada juru selamat sedikit pun tidak memaksa dia mengeluarkan persungutan dari bibirnya. Meskipun ia telah mengenakan sifat manusia, ia, yaitu Yesus, dikuatkan dengan keteguhan ilahi, dan sedikit pun tidak menyimpang dari kehendak Bapanya. Yesus punya pilihan untuk mengeluarkan suara persungutan atau tidak. Dan Yesus memilih untuk tidak mengeluarkan suara persungutan. Dan karena ini, setan marah besar. Kenapa Yesus bisa membuat pilihan untuk tidak mengeluarkan suara persungutan? Karena Yesus dikuatkan dengan keteguhan ilahi yang membuat dia tidak menyimpang dari kehendak Bapanya. Bagaimana caranya? Counsels on Diet and Foods halaman 186 paragraf 2. Ketika Kristus dilanda pencobaan yang paling ganas, dia tidak makan apa-apa. Ini adalah peristiwa di padang gurun. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya, keluar menjadi pemenang. Mereka yang menyatakan kebenaran untuk hari-hari terakhir ini, di atas setiap kelas orang-orang yang mengaku Kristen, harus meniru teladan agung dalam doa. Yesus berdoa dengan penyerahan sempurna kepada kehendak Bapanya. Sebelum menjalani masa pengadilan Pilatus, Yesus pun berdoa di Taman Getsemani. Dan meski dia punya keinginan, tetapi Yesus berserah penuh kepada kehendak Bapanya. Kehendak Bapalah yang terjadi. Apakah hanya berdoa saja yang kita perlu hidupkan dalam membuat pilihan bijaksana? Amanat kepada orang muda halaman 147 paragraf 1 menjelaskan, Yesus mengosongkan dirinya sendiri, dan di dalam segala perkara yang dibuatnya, dirinya itu tidak kelihatan. Dia menaklukkan segala perkara kepada kehendak Bapanya. Pada waktu pekerjaannya dalam dunia sudah hampir selesai, dia dapat berkata, "Telah kupermuliakan dikau di atas bumi dan kusampaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku akan dikerjakan." Dan dia perintahkan pada kita, "Belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau barang seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya
Biarlah diri itu diturunkan dari atas tahtanya dan tidak lagi memerintahkan jiwa. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, sama sekali Yesus tidak andalkan dirinya, tetapi berserah penuh, menaklukkan segala perkara kepada kehendak Bapanya. Berserah penuh artinya diri kosong. Tidak ada mengandalkan diri sedikit pun. Sepenuhnya takluk kepada kehendak Allah Bapa. Dan praktek seperti ini sudah Yesus hidupkan. Tidak heran dia berkata, belajarlah padaku. Sebab kehidupan penuh doa, kehidupan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Bapanya, dan kehidupan penuh penyangkalan diri adalah kehidupan Yesus. Kita perlu hidup Yesus menggantikan hidup kita. Maka dijamin kita membuat pilihan yang bijak. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 3 ayat 34 yang berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Inilah yang dialami oleh Yesus. Yesus menerima karunia roh Bapanya dengan tidak terbatas. Itu sebabnya dalam Yohanes 12 ayat 49, dia berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ini adalah pernyataan kegenapan dari Yohanes 3 ayat 34 itu. Yesus diutus Allah dan apa yang Yesus sampaikan itu Bapa yang perintahkan. Roh Bapa yang berkuasa dalam hidup Yesus. Itulah yang mampukan Yesus membuat pilihan yang bijaksana. Gantinya mengeluh, Yesus memilih untuk diam. Sebab apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa. Dan jika kita baca buku Yohanes, apa yang Yesus lakukan juga, itu atas perintah Bapanya. Inilah makna berserah penuh dan sangkal diri. Selama masa penganiayaan dan pengadilan, Yesus diteguhkan oleh roh Bapanya. Dia tetap tenang, penuh damai. Kapan Bapa tidak bersama dengan Yesus? Saat Yesus disalibkan. Itu sebabnya Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Bisa lihat betapa Yesus sungguh kehilangan saat Bapanya harus tinggalkan dia. Harus berpisah dengan dia. Bisa lihat betapa Yesus membutuhkan kehadiran Bapanya dalam hidupnya. Semoga melalui gambaran kecil ini, kita semakin menghargai perkataan Yesus tersebut. Eli, Eli, lama sabachthani. Biarlah ini juga menjadi seruan kita. Karena kita rindu Bapa hadir dalam hidup kita. Jangan tinggalkan kita. Agar kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Karena itu renungan hari ini menasihatkan dalam pulang ke rumah. Halaman 208 paragraf 2. Saya mohon agar Anda bijaksana. Pertimbangkanlah akibat-akibat hidup liar yang tidak dikendalikan oleh roh Allah. Mau hidup bijak dan tidak liar? Izinkan hidup kita dikendalikan oleh roh Allah, yaitu roh Allah Bapa. Dan itu dapat kita miliki hanya melalui satu jalan, yaitu kehadiran roh anaknya, roh Kristus. Maka hidup kita, hidup yang bijak. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah hanya melalui satu jalan, anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting hari ini. Untuk kami sebagai manusia membuat pilihan yang bijak, dan itu tidak mampu kami lakukan. Kami perlu bantuan daripadamu ya Bapa. Roh-Mu lah yang menolong kami untuk hidup bijak, sebagaimana teladan Yesus di dunia ini. Dan roh-Mu kami terima hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya hadir dalam hidup kami ya Yesus, berkuasalah dalam hati dan pikiran kami, tolong kami membuat pilihan yang bijak. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.